terbagi tiga. Begitu juga selesai Ramadan ya kita terbagi juga tiga. Yang pertama, selesai Ramadan biasa aja, nggak ngaruh. Di masjid nggak ada, di musola nggak ada, ya. Di rumah juga nggak baca Quran, nggak infak, nggak sedekah, nggak bersilaturahim, nggak ada. Adanya di mana? Adanya di pemancingan, ya. Di pos-pos ronda. Nah, itu golongan yang pertama gitu, Ramadan nggak ngaruh buat dia. Kalau golongan yang kedua masih mending. Waktu di bulan Ramadan ada di masjid, ada di musola, ngatamin Quran, infak, sedekah, dia berpuasa, dia sahur, dia tarawih. Tapi selesai Ramadan kagak ada lagi nih. Ya, jadi hamba Ramadan aja deh, ibadahnya hanya di bulan Ramadan. Tapi golongan yang ketiga ini mau Ramadan atau tidak Ramadan tetap dia ada di masjid, tetap dia ada di musola, tetap dia baca Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Tanpa terasa sekarang sudah bulan Syawal ya. Kita mulai lagi pengajian rutin yang biasa diadakan di Masjid Jami Al-Ikhlas ya, Sukamaju Baru. Dengan dimulai dengan hadiah ahli kubur dan dilanjutkan dengan sholawat Nabi ya. Dan diisi untuk pertama kali dalam pembukaan ini diisi oleh guru kita Kiai Haji Abu Ali. Ayo kita semangat lagi untuk belajar ya, menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah malam ini malam pembukaan pengajian kurang lebih sebulan lebih ya kita dihadapi bulan Ramadan ya. Dan kalau kita rasakan bulan Ramadan dengan bulan yang lain itu beda rasanya, betul kan? Ramadan enak ya, suasananya berkah, masjid-masjid, mushola ramai, rumah-rumah baca Quran, ya enak gitu. Ya beda. Masuk di luar Ramadan beda suasana hawanya. Ya mudah-mudahan Allah sampaikan kita nanti bulan Ramadan yang akan datang. Kita sudah masuk di penghujung Syawal. Apa arti Syawal? Ramadan kan asal kata Ramadan, yarmidu, Ramadan atau Ramadan artinya kering atau trik, panas. Masuk bulan Syawal. Nah, apa arti Syawal? Bahasa Sindakarsanya apa arti Syawal? Irtafa'a, artinya meningkat. Apanya meningkat? Ya. Jadi Syawal itu arti secara bahasanya irtafa'a, artinya meningkat. Ya mudah-mudahan kita meningkat usaha kita berkah. Jadi yang meningkat itu keberkahannya, usaha kita, keluarga kita, kerja kita, kesehatan kita, ya umur kita, seluruhnya itu meningkat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang kalau kita lihat selesai Ramadan ini ya sampai apapun terbagi 3 kelompok, 3 golongan. Karena di dalam Al-Quran juga dalam surat Fatir, setelah Allah wariskan di Al-Quran, diwariskan kepada kita hamba-hamba Allah yang dipilih, itu Allah jelasin, maka terbagi juga jadi 3. Ada yang zalimun li nafsi, ada yang muqtasid, ada yang sabiqun bil khairat. Ya, itu kebagi 3. Begitu juga selesai Ramadan ya kita terbagi juga 3. Yang pertama, selesai Ramadan biasa aja, nggak ngaruh, di masjid nggak ada, di musola nggak ada, ya, di rumah juga nggak baca Quran, nggak infak, nggak sedekah, nggak bersilaturahim, nggak ada. Adanya di mana? Adanya di pemancingan, ya, di pos-pos ronda. Nah, itu golongan yang pertama gitu, Ramadan nggak ngaruh buat dia. Kalau golongan yang kedua masih penting. Waktu di bulan Ramadan ada di masjid, ada di musola, ngatamin Quran, infak, sedekah, dia berpuasa, dia sahur, dia tarawih. Tapi selesai Ramadan kagak ada lagi dia. Ya, jadi hamba Ramadan aja dia, ibadahnya hanya di bulan Ramadan. Tapi golongan yang ketiga ini mau Ramadan atau tidak Ramadan tetap dia ada di masjid, tetap dia ada di musola, tetap dia baca Quran, tetap dia infak, dia sedekah, tetap dia beribadah dan tetap dia berbuat baik, dia istiqomah. Ini golongan ketiga, inilah golongan yang dinyatakan lulus. Ya, dinyatakan lulus, dia berhak, layak, pantas mendapat gelar, yaitu orang yang bertakwa. Karena inti daripada puasa ujungnya itu la'alakum. Nah, golongan yang ketiga tuh, ya kita termasuk golongan yang ketiga, ada di masjid, ada di musola. Ya beda dengan golongan yang kedua sama yang pertama nih. Itu setiap tahun kayak begitu. Ya, padahal kesempatan di bulan Ramadan itu buat golongan yang pertama sama golongan yang kedua, dia kembali kepada Allah, dia bertobat kepada Allah. Kalau dia kembali betul-betul bertobat kepada Allah, insya Allah dia punya dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayang, seribu sayang, Ramadan gak dimanfaatkan, momen Ramadan gak dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh dia. Tapi Lebaran yang paling semangat. Ya Lebaran yang paling semangat, puasa kagak, ke masjid kagak, ke musola kagak, infak kagak, sedekah. Lebaran yang paling semangat. Orang-orang belum pada bikin kue, dia udah bikin kue. Wah, bikin kue nastar itu Lebaran masih 3 minggu dia udah bikin. Semangat gitu. Semangat banget ente bikin kuenya. Iya, kita harus menyambut bulan Ramadan, hari raya Idul Fitri ini dengan gembira, dengan senang, puasa kagak. Ya
Lebaran paling semangat rajin kata tangga silaturahim ya dimujamin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat hari raya Idul Fitri ya, maafin, semangat dia paling rajin gitu. Waktu kue tetangga dicicipin semua gitu, ini kayak enak kayaknya nih kuenya nih. Itu golongan yang pertama, kedua kayak begitu. Kalau golongan yang ketiga, model-model orang-orang yang biasa ikut masjid, musola, tetap istiqomah. Ya, kita mudah-mudahan golongan yang ketiga nih. Dan memang yang paling berat itu dalam kehidupan ya istiqomah kita. Istiqomah di dalam jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kedepannya ayo kita ramein lagi masjid, ya kita ramein lagi masjid. Kalau bisa ya seperti Ramadan lah ya, jadikan hari-hari bulan-bulan yang ya kayak Ramadan aja di masjid, musola, sholat berjamaah, duduk di majelis ilmu, infak sedekah, ajak saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, ajak yuk ramein masjid ini, musola, jangan di bulan Ramadan aja. Ya kok perlu tarawih lagi. Cuma bedanya bukan tarawih, tahajud. Ya, kalau di luar Ramadan namanya tahajud, kalau di Ramadan namanya tarawih. Enak ya, tarawih. Indah gitu. Ya walaupun di awal-awal pertama luar biasa penuh. Ya, di pertengahan atau di akhir Ramadan ya memang mulai sepi gitu. Ya begitulah kondisi umat Islam. Tapi tetap kita istiqomah, kita sabar ya agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya tolong kita, bantu kita, lindungi kita, keluarga kita, terutama Allah berikan di kesehatan keluarga kita. Mungkin di keluarga kita ada yang kurang sehat atau yang sakit, mudah-mudahan penyakitnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan oleh Allah Subhanahu dan senantiasa Allah senantiasa menjaga, membantu, menolong kita dalam menjalankan kehidupan ini. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ketenangan, kebahagiaan kita, keselamatan kita di dunia wal akhirah. Ya demikian ya yang saya sampaikan, dan saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kita belum ada yang belum ketemu silaturahim, ya, belum saling memaafkan. Sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan terus kita ada di masjid, ada di musola, ada di majelis ilmu, tetap kita istiqomah. Demikian, hadana Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.